Pemirsa, sudah 2 kali Gubernur Papua Lukas NMB mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Atas alasan ini KPK pun bersedia memfasilitasi dokter untuk memeriksa kesehatan Lukas NMB. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Ruth dari KPK. Selamat siang Ruth, bagaimana perkembangan proses hukum Lukas NMB sebagai tersangka dugaan kasus suap atau gratifikasi di KPK? Ya, selamat siang Reno dan juga pemirsa. Memang betul bahwa KPK yang sudah berkirim surat ataupun memanggil Lukas NMB ini sebagai tersangka sebanyak 2 kali, tercatat yaitu tanggal 12 September dan juga tanggal 26 September ini. Diketahui Lukas NMB seharusnya memenuhi panggilan sebagai tersangka dan dimintai keterangan juga terkait dengan tindakan gratifikasi ataupun suap. Namun 2 kali panggilan surat dari KPK ini tidak diindahkan oleh Lukas NMB dengan alasan sakit. Diketahui juga pada tanggal 26 September kembali atas panggilan Lukas NMB, pihak Lukas NMB hanya datang yaitu selaku kuasa hukumnya tiba di KPK dengan menyertakan beberapa surat keterangan sakit yang disertakan dari dokter pihak Lukas NMB. Sehingga setelah diketahui Lukas NMB ini tidak bisa hadir dengan alasan sakit, maka dari itu pihak dari KPK ini diwakili dengan Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu kemarin juga sempat berkomunikasi dengan Lukas NMB melalui sambungan telepon dari kuasa hukum NMB yaitu Stefanus yang menyampaikan beberapa poin yang disampaikan oleh Asep kepada kuasa hukum yang juga didengarkan oleh Lukas NMB. Di antaranya yaitu KPK dalam hal ini tetap akan memanggil Lukas NMB meskipun dalam keadaan sakit. Namun atas alasan tersebut KPK juga akan menyediakan fasilitas kesehatan yaitu menghadirkan dokter. Tidak hanya dokter dari tim KPK saja, namun KPK juga akan menghadirkan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia ataupun IDI untuk memeriksa kesehatan terkait dengan kondisi daripada Lukas NMB karena informasi yang kami dapat bahwa Lukas NMB ini melalui kuasa hukumnya ingin berobat ke luar negeri, yaitu negara yang dituju adalah Singapura, sehingga pihak dari KPK ini akan memberikan izin pengobatan ke luar negeri dengan ini yaitu ke negara Singapura jika sudah diketahui hasil pemeriksaan dari dokter yang sudah disediakan KPK dari tim KPK dan juga dokter dari Ikatan Dokter Indonesia. Tidak hanya daripada hal itu, pihak KPK dalam komunikasi sambungan teleponnya juga menyampaikan kepada kuasa hukum Lukas NMB bahwa tidak hanya dokter yang disediakan dari KPK dan juga IDI, pihak daripada dokter Lukas NMB juga diperbolehkan untuk hadir dan juga mendampingi pada saat nantinya pemeriksaan lanjutan Lukas NMB ini dilakukan di KPK sebagai bentuk dukungan daripada tim kesehatan daripada Lukas NMB. Sehingga jika diketahui memang kondisi daripada Lukas NMB ini tidak bisa dilanjutkan karena memang kondisi kesehatannya dan memang diharuskan untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan di Singapura, maka pihak KPK akan mengizinkan setelah surat ataupun rekomendasi kesehatan dari dokter baik IDI dan KPK juga sudah dikeluarkan. Seperti yang kita ketahui bahwa Lukas NMB ini juga sudah 2 kali mangkir atas pemanggilan KPK ini atas dugaan dan juga ditetapkan sebagai tersangka sebagai kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan proyek yang bersumber dari APBD Papua. Dalam hal ini juga pihak dari PPATK juga sudah memeriksa begitu bagaimana kekayaan dan rekening daripada harta Lukas NMB dan diketahui terdapat ratusan miliar rupiah. Namun pihak daripada kuasa hukum ini menyampaikan ataupun membuat narasi pada publik melalui media bahwa hasil kekayaan daripada Lukas NMB ini diketahui karena Lukas NMB memiliki tambang emas yang berada di Papua, sehingga dari situlah harta kekayaan yang dimiliki Lukas NMB berasal. Namun hal ini pernyataan daripada kuasa hukum Lukas NMB ini sangat disayangkan oleh pihak KPK karena jika memang harta kekayaan yang dimiliki Lukas NMB itu berasal dari tambang emas yang dimiliki oleh Lukas NMB, ada baiknya jika bukti-bukti data harta kekayaan dari Lukas NMB tersebut disampaikan langsung kepada penyidik KPK dengan menyertakan beberapa data dan juga barang bukti, bukan hanya menyampaikan di publik ataupun melalui media pada saat media ini mewawancarai pihak daripada kuasa hukum Lukas NMB. Terkait dengan pemeriksaan lebih lanjut juga, pihak KPK juga terus menghimbau dan memberitahukan kepada pihak kuasa hukum Lukas NMB untuk tidak serta-merta
serta-merta memberikan fasilitas kepada kliennya, daripada hal ini adalah Lukas NMB, karena diketakutkan bahwa agar klien ataupun Lukas NMB dan juga kuasa hukumnya ini tidak terjerat pasal obstruction of justice atau upaya untuk menghalang-halangi penyelidikan, karena memang kita ketahui bahwa selama proses pemanggilan Lukas NMB sebagai tersangka sampai dengan detik ini Lukas NMB belum mengindahkan panggilan dari petugas ataupun penyidik daripada KPK. Demikian Reno yang bisa kami laporkan dari KPK, kembali ke Anda di studio.